Para sahabat sehat, kita berjumpa kembali pada hari Minggu yang cerah ini dalam UAS Channel, Edukasi Kesehatan Wanita Menuju Hidup yang Berkualitas. Kali ini, saya ingin kita berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sering dialami atau sering juga menjadi pertanyaan bagi para bunda yang sedang hamil, yaitu mengenai suatu metode upaya untuk bisa melahirkan secara normal per vaginam. Apakah itu? Yaitu kita akan bincang-bincang mengenai induksi persalinan. Para bunda tentunya pernah dengar apa itu induksi, apa itu di-drip ya istilahnya ya. Pada kesempatan ini saya ingin memberi pengertian secara sederhana supaya kita paham yang dimaksud dengan induksi persalinan, yaitu proses pengobatan untuk merangsang timbulnya kontraksi pada rahim untuk memulai suatu proses persalinan sampai dengan kelahiran normal per vaginam maksud saya ya. Jadi sekali lagi, dia merupakan proses atau pengobatan untuk bisa merangsang munculnya kontraksi rahim. Nah, tentunya akan ada pertanyaan. Untuk apa induksi ini dilakukan? Atau indikasinya apa? Kok dalam proses persalinan ini perlu dilakukan induksi? Para sahabat sehat, kita pernah tahu dalam channel yang lalu saya menyampaikan mengenai umur kehamilan. Umur kehamilan yang paling ideal memang 40 minggu. Karena orang Jawa mengatakan hamil 9 bulan 10 hari itu artinya 40 minggu. Tapi ada kondisi di mana ditunggu sampai 40 minggu nggak juga lahir. 41 minggu kok juga nggak lahir-lahir. Nah, tentunya ini akan membuat kegalauan. Setelah dokter memeriksa kondisi ketubannya masih bagus, kemudian direkam jantung bayinya juga oke. Jadi disarankan untuk dilakukan induksi persalinan agar terjadilah proses kontraksi dan akhirnya masuk dalam fase persalinan tadi. Tentunya bagi para bunda yang mengingini melahirkan normal, ini merupakan salah satu opsi untuk melahirkan secara normal walaupun kehamilannya sudah lewat waktu. Nah, kemudian indikasi yang kedua, pernah dengar yang disebut dengan ketuban pecah dini, KPD, atau dalam bahasa Inggrisnya PRM ya, premature rupture of the membrane ya. Jadi KPD, ketubannya pecah. 1 jam bahkan mungkin 6 jam sudah pecah nih, tapi kok belum ada masuk dalam proses persalinan. Diperiksa dalam, pembukaannya masih seujung atau 1 cm begitu. Tentu dokter akan menyarankan untuk dipercepat nih proses persalinannya dengan cara induksi tadi. Jadi jelas ya, jadi tidak semena-mena bahwa ya sudah hari ini lahir langsung hari ini atau hari ini tanggal taksiran persalinan kok belum juga ada tanda-tanda langsung diinduksi, tidak seperti itu. Tentu dokter akan melihat beberapa parameter yang memang sudah mengindikasikan janin ini siap untuk dilahirkan. Nah, untuk bisa mengikuti program induksi persalinan ini tentunya ada syaratnya. Yang pertama, kehamilannya harus tunggal. Maksud saya bukan hamil kembar ya. Jadi hamilnya 1 saja. Posisinya bagus, letak belakang kepala. Bukan posisi sungsang atau melintang. Karena kalau posisinya nggak betul, ya nggak bisa diinduksi, melintang kan tetap nggak bisa lahir normal begitu. Jadi bayinya tunggal, letaknya bagus. Yang paling penting adalah ibu dan janin dalam kondisi sehat. Itu tadi sudah saya katakan, diperiksa. Ibunya juga sehat, janinnya pun sehat. Direkam jantung bayinya memang bagus ya bunyi jantungnya. Mengapa hal ini penting? Karena tujuan induksi kan kita kepingin lahir normal, lahir per vaginam. Kalau tidak dalam kondisi yang bagus, katakanlah bunyi jantung bayinya itu memang sudah lemah ya, jadi kurang dari 100 katakanlah begitu. Ya otomatis dokter tidak boleh bonek.
dilakukan induksi ya nggak akan berhasil, pasti semakin melemah dan membahayakan bagi si janin. Para sahabat sehat, kalau sudah tahu apa indikasinya, sudah tahu apa syarat-syaratnya untuk bisa dilakukan induksi, tentunya ada beberapa pilihan. Dokter akan menyarankan kepada para bunda tentang macam-macam metode induksi. Yang paling lazim memang dilakukan pemasangan infus diisi obat golongan oksitosin untuk melakukan induksi. Tapi ada cara lain juga, misalkan dengan obat prostaglandin dimasukkan ke dalam vagina, ke dalam serviks, ke dalam mulut rahim begitu. Untuk melunakkan, untuk membuka dan seterusnya. Itu yang pakai obat-obatan atau farmakologis. Ada juga yang secara mekanis juga bisa merupakan metode induksi. Misalkan contoh, dilakukan pemecahan selaput ketuban. Kemudian dilakukan pemasangan kateter ya untuk memberi beban sehingga mulut rahim itu mau terbuka. Itu yang merupakan metode non-farmakologis atau mekanis. Ada juga metode induksi yang alami. Biasanya dokter sebelum menyarankan dengan obat, biasanya kalau hamilnya sudah lewat waktu dan dilihat semuanya oke, dokter akan menyarankan proses induksi alami. Apa itu? Yang pertama, disuruh melakukan koitus, berhubungan atau bersenggama suami istri. Sering pasien akan protes, dokter, nggak mungkin, saya nggak tega, istri saya sudah hamil tua, sudah perutnya sebesar ini kok disuruh melakukan hubungan. Selalu saya katakan, Bapak, inilah merupakan obat alami yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam sperma laki-laki itu mengandung yang disebut prostaglandin tadi ya, obat untuk induksi. Jadi secara alami, kalau habis dipakai berhubungan, terpapar sperma akan timbul kontraksi. Harapannya terus kontraksinya jadi teratur dan terus terjadi proses persalinan. Itu yang pertama. Yang kedua juga termasuk alami adalah rangsangan puting susu, RPS. Ya, jadi dengan rangsangan atau stimulasi pada puting susu akan memicu munculnya hormon oksitosin tadi, yaitu untuk induksi juga tujuannya. Nah, kemudian para ibu juga atau yang sudah lazim sering dilakukan melakukan apa? Jalan kaki. Jadi walaupun sudah masuk di rumah sakit, jalan muter-muter di seputaran kamar bersalin begitu, juga bisa pakai bird ball, gym ball ya, tahu ya. Jadi bola yang dipakai seperti sebagai tempat duduk bagi ibu hamil ini, kemudian di situ karena dia apa ya istilahnya bisa mentul-mentul begitu ya. Jadi istilahnya untuk merangsang secara mekanis proses persalinan ini ya. Jadi sekali lagi bisa dengan koitus, dengan rangsangan puting susu, dengan bird ball atau gym ball tadi. Juga pernah dengar dengan akupunktur atau acupressure. Jadi pada titik-titik tertentu dirangsang untuk bisa memicu munculnya hormon oksitosin. Para sahabat sehat yang sering atau lazim digunakan, biasanya dokter menggunakan metode yang farmakologis, yaitu tadi kalau dipasang infus diisi obat oksitosin, itulah yang disebut dengan induksi persalinan dengan obat. Nah, para sahabat sehat tentunya ada yang bertanya, berapa lama dokter setelah diinduksi bisa lahir nih anak saya? Memang respon tiap orang berbeda-beda. Ada yang belum habis 1 botol sudah lahir ada. Ada yang 2 botol baru lahir ada. Ada yang 2 botol gagal pun, gagal ya ini, jadi 2 botol tetap nggak respon. Bukan berarti terus langsung, oh harus sesar. Belum tentu. Kalau ketuban masih utuh, semuanya baik-baik saja, hamil lewat waktu dan sudah dibuktikan dengan rekaman jantung bayi normal tadi, masih ada kesempatan untuk beristirahat. Istirahat berapa lama? 12-24 jam. Setelah istirahat, diinduksi lagi. Nah, pada pagi ini tadi, luar biasa, seorang pasien saya memasuki botol keempat. Jadi 2 botol gagal, istirahat, kemudian besoknya diinduksi lagi, botol keempat baru berhasil lahir normal. Oh ya, jadi luar biasa ya perjuangannya. Mungkin kalau tidak telaten begitu, waduh,
udah ngapain, udah sakit-sakit begini, kalau akhirnya gagal. Nah, jangan berpikiran gagal. Kalau namanya pengen melakukan induksi, positive thinking, kepinginnya lahir normal. Dokter akan mensupport, suami harus mensupport, mertua, orang tua, semua itu tim harus mensupport ya. Nggak bisa ibu ini berjuang sendiri. Semua harus mensupport bahwa bisa. Jadi walaupun memang dokter tidak berani menjanjikan pasti 100% bisa ya, tapi kalau dengan semangat, beberapa pasien saya dalam minggu ini, saya bersyukur banget ya, ada 4 kasus nih. Anak pertama rata-rata ini lahir normal 3.400, walaupun proses mengejan dari kala 2 ya, pembukaan lengkap sampai lahir itu ada yang sampai 2 jam. Ada yang 1,5 jam. Ada yang diinduksi 2 botol. Lah yang heboh sekali maksud saya yang hari ini tadi terakhir lahir itu diinduksi sampai seri kedua, jadi botol keempat baru berhasil. Para sahabat sehat, tentunya akan ada yang bertanya, dokter apakah ada efek sampingnya nih kalau dilakukan induksi? Kalau semua terpantau dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi efek samping yang negatif. Jadi misalkan, kontraksi yang nggak karu-karuan terlalu kuat sampai akhirnya robek begitu ya. Makanya kalau bekas sesar nggak bisa diinduksi. Makanya saya katakan nih, anak pertama kita berjuang untuk mencoba melahirkan normal, tujuannya sebagai pembuka jalan untuk persalinan untuk anak-anak berikutnya. Kalau yang anak pertama sudah sesar, kedua sudah sesar, ketiga minta diinduksi, ya mohon maaf, dokternya nggak mungkin berani, saya pun juga nggak akan berani. Jadi sekali lagi ini tidak boleh dilakukan pada kasus bekas sesar. Nah, kalau dikatakan efek samping atau yang ditakutkan efek samping apalagi, yaitu efek samping gagal tentunya ya. Jadi jangan pernah berpikir, aduh dokter udah kesakitan sehari semalam akhirnya sesar juga. Wah, nggak bisa begitu. Namanya kita berjuang ya. Berjuang bersama-sama, walaupun tidak ada jaminan 100% akan berhasil, tapi kita berharap berhasil, bisa lahir normal. Begitu para sahabat sehat yang bisa saya paparkan secara teori di sini. Ini sebentar ini ya. Coba saya akan menyampaikan testimoni daripada pasien saya yang baru saja melahirkan hari ini. Seorang bayi yang besar, ukuran anak pertama dengan berat 3.630 gram ya, luar biasa sekali, tapi berhasil. Jadi kalau sudah berhasil begitu, dokternya juga puas, seneng, pasiennya waduh, semuanya jadi ikut bergembira dengan kehadiran sang buah hati secara normal itu tadi. Salam sehat dari saya, kita ikuti testimoni daripada pasien saya ini tadi. Para sahabat sehat, berikut ini akan saya sampaikan sebuah testimoni dari seorang ibu yang berhasil melahirkan normal setelah melalui proses panjang 2 hari 2 malam, diinduksi dengan obat sebanyak 2 botol infus, habis, masih gagal, beristirahat, kemudian diinduksi lagi setelah lewat 12 jam, 2 botol lagi. Tapi luar biasa, seorang ibu ini begitu semangat dan akhirnya berhasil lahir normal. Selamat ya Mbak Ina ya, sudah berhasil melahirkan normal dengan melalui proses panjang 2 hari 2 malam, diinduksi dengan cairan infus habis, totalnya habis 4 botol ya, 2 botol gagal, masih beristirahat, kemudian sambung lagi. Gimana Mbak perasaannya Mbak setelah berhasil melahirkan normal ini? Alhamdulillah senang, soalnya kan dari awal emang punya tekad buat normal. Jadi walaupun pertama gagal, terus dilanjut kedua, yang botol kedua masih gagal, ya udah lanjut lagi walaupun istirahat, terus lanjut botol ketiga masih gagal tapi ada rasa kreseng gitu loh dokter. Terus akhirnya dilanjut botol keempat baru kerasa. Jadi emang dari awal nekat mau normal, semangat ya, semangat. Jadi para sahabat sehat, Mbak Ina ini kan hamilnya lewat waktu nih. Lewat waktu setelah dilihat kondisinya janinnya baik, ketubannya juga masih cukup, rekaman jantung bayinya juga normal, dilakukan yang disebut dengan induksi persalinan, yaitu dipasang infus, diberi obat untuk merangsang kontraksi. Jadi memang karena sejak awal niatnya normal, tentu kita sama-sama berjuang ya Mbak Ina ya. Jadi alhamdulillah kalau berhasil, dokternya juga puas, pasiennya juga senang ya toh.
dapat bayi. Nah ini luar biasa ini para sahabat sehat, bayinya besar sekali, anak pertama perempuan sehat, nangisnya langsung heboh. Berat badan bayinya juga besar, berapa kilo tadi Mbak Ina? 3 kilo berapa? 6 3 kilo 6 on 30 gram ya Bu. 30 gram ya, 30 gram. Jadi besar, ukuran anak pertama 36 tuh besar banget. Saya aja dulu melahirkan anak pertama cuma 2,8 ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi inilah para sahabat sehat, buat contoh buat kita semua bahwa kalau niatnya itu normal, tentu dimudahkan sama yang di atas. Walaupun tentunya tidak ya tidak putus asa, yang penting itu tidak putus asa dan semangat. Dan kita tidak bonek ya, semua dipantau dalam arti bunyi jantungnya tetap baik, ketubahnya juga oke, tidak pecah duluan, begitu baru merembes tadi pada saat mungkin sudah memasuki fase persalinan, sudah pembukaan sekitar ya fase aktif ya, pembukaan 5 seperti itu baru ketubahnya merembes, nggak ada masalah dan tetap jernih. Kata dokter positive thinking. Positive thinking luar biasa, betul sekali. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya kalau kita semangat, semuanya jadi oke. Jadi seneng banget ya. Jadi sekali lagi perjuangan nggak mudah memang, mulai hari Jumat ya deh ya, Jumat, Sabtunya gagal istirahat, Minggu dini hari di trip lagi, dan sekarang hari Minggu tanggal 9 ya sekarang ya, 9 Juli jam 9:47 launching deh bayi cantik ya. Selamat sekali lagi ya Mbak ya. Terima kasih, dokter. Oke, sampai jumpa.